aktif di dunia maya dan akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet sangatlah menakjubkan. Dan saat ini kita telah mendengar istilah Internet of Things. Sebuah gagasan umat manusia untuk memanfaatkan jaringan internet sehingga setiap benda di dunia nyata dapat saling terhubung. Saat ini, perangkat-perangkat wearable seperti smartwatch sudah banyak bermunculan di pasaran. Hal ini menandakan bahwa gagasan Internet of Things bukanlah hal yang mustahil. Teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Semakin canggih teknologi, semakin mudah pula manusia dalam melakukan aktivitas. Tanpa kita sadari, satu kaki kita telah menginjak masa depan. Masa depan di mana teknologi berdampingan langsung dengan manusia. Apakah itu masa depan yang baik untuk manusia? Bisa iya dan bisa juga tidak. Semua tergantung dari manusia itu sendiri. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke. Nah, dari kedua video awalan itu untuk pendahuluan awal, kira-kira menurut kamu jaringan komputer itu atau internet selama ini yang kamu tahu itu apa? Silakan. Siapa? Dan sebut namanya. Silakan siapa? Terserah. Dari dua video tadi atau yang kamu selama ini tangkap tentang jaringan komputer atau internet. Silakan. Nggak ada? Izin menjawab, Bu. Nama saya Muhammad Ali Firdaus. Ya. Menurut saya, jaringan komputer adalah satu sistem yang terdiri dari beberapa perangkat komputer, minimal 2 perangkat komputer, atau lebih yang bertujuan untuk saling berkomunikasi, memberikan informasi, dan mendapatkan informasi juga. Sekian. Ada lagi yang lain yang mau nambahin? Menurut kamu, menurut definisi kamu dari video tadi dulu, kira-kira gimana? Ada yang mau nambahin dari video tadi? Gak ada? Dari tadi yang tadi video kamu tonton, kamu menangkap internet atau jaringan komputer itu apa? Oke, Razan. Oke, ingin lebih up to date dengan adanya jaringan komputer. Oke, ya tadi dari dua temennya itu, oke kita simpulkan. Oke. Nah di sini ya, kalau misalnya dilihat tadi mungkin kalau Ang Alif hampir sama yang saya tulis di sini ya, jadinya dua atau lebih perangkat komputer atau perangkat lainnya yang saling berkomunikasi. Kenapa harus dua? Kenapa harus dua atau lebih? Karena kalau misalnya namanya komunikasi minimal ada peer-nya, ada temennya ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, untuk apain sih dua-duanya itu saling terhubung? Ya tadi katanya untuk komunikasi, mengakses informasi. Di abad 21 ini orang pengen up to date, tadi kan katanya itu. Nah, up to date di sini maksudnya ingin dapat informasi lebih banyak dengan cara mengakses suatu jaringan untuk mendapatkan suatu informasi terbaru. Biasanya kayak gitu. Nah, terus di situ juga meminta untuk memberikan layanan atau service antara komputer satu dengan yang lainnya. Kemarin prinsip kerja client to server itu juga sangat dipakai di jaringan komputer ini, di mana memberikan layanan. Siapa yang memberikan layanan? Misal ada database server, ada web server, ya contohnya. Terus kemudian ada router,
Ya, itu adalah perangkat-perangkat jaringan yang digunakan untuk dapat membuat kamu dapat mengakses suatu jaringan WiFi, misalnya IndiHome kayak gitu. Nah, itu contohnya. Nah, next di sini untuk yang ketiga, oke. Nah, kalau misalnya yang ini lebih ke apa ya? Gambaran supaya kamu tahu masuk ke Indonesia itu gimana sih si internet ini ya. Oke. Nah, ini ada nama-nama di sini yang merupakan kalau kamu searching tentang internet di Indonesia pasti adalah nama beliau yang keluar ya. Yang pertama, sebetulnya kita baru masuk internet itu. Jadi, kalau misalnya dibilang duluan mana? Duluan di luar ya, angkatan militer dari US ya. Yang pertama kemarin kita ngomongin tentang generasi-generasi komputer pada saat zaman militer. Nah, pada saat itu email pun menjadi aplikasi tertua untuk jaringan komputer. Nah, tahun 86 sampai 87 gitu. Ini juga semua juga sama ya belum pada lahir. 86, 87 ini tuh ada jaringan radio ya yang biasanya kalau kamu lihat di Bandung juga masih ada beberapa yang masih pakai kelompok radio seperti ini biasanya. Jadi nama orangnya itu ada YB1BG, YC1DAF. Jadi itu adalah kode-kode untuk panggilan setiap orangnya. Atau biasanya kalau kamu tahu ORARI, organisasi radio buat Indonesianya, dulu yang break-breakan, alatnya pesawat, bukan pesawat, maksudnya pesawat radio yang untuk break-breakan. Nah itu yang pertama kali digunakan untuk radio di Indonesia, bagaimana kita bisa komunikasi dengan menggunakan alat radio tersebut. Nah, orang kan mikir, itu kan istilahnya direct ya gitu. Jadi langsung kan. Gimana caranya? Kita pengen ngirim suatu surat misal. Nah, waktu itu kan masih pakai fax. Nah, akhirnya bikinlah suatu jaringan internal dulu dengan menggunakan email di sini. Sehingga makanya di sini saya tulis jaringan email store itu adalah email aplikasi yang pertama banget. Gimana orang pokoknya menghilangkan fax lah walaupun sampai sekarang fax masih ada. Cuman jarang lah orang pakai itu ya. Kecuali memang butuh fisik. Tapi kayak misalnya tanda tangan, sekarang udah digital signature. Jadi udah banyak istilah digitalnya ya sekarang dibanding fisik. Nah, next di paragraf kedua tahun 90. Nah, tahun 90-an ini Pak Ono itu adalah orang yang pertama kali ngotak-ngatik gimana caranya nyambungin dari Indonesia ke Kanada. Karena waktu itu beliau itu posisinya di Kanada, dia pengen gimana sih cara ngobrolnya sama orang di Indonesia. Nah, akhirnya dia bikin lah perangkat pertama kalinya tuh ke walkie-talkie 2 meteran dulu. Oh bisa ya ternyata komunikasi nggak pakai kabel. Kemarin pada saat pakai pesawat radio itu kan masih berbentuk kabel, break-breakan yang nempel ke dalam pesawat radionya. Nah sekarang pengennya lepas pakai kayak walkie-talkie gitu, dia nyoba dulu. Oh ternyata bisa ya kalau misalnya komunikasi nggak pakai kabel. Prinsip kerja itu yang nanti dicantumkan ke gimana komunikasi Indonesia ke Kanada atau sebaliknya. Ya, itu yang dibentuk. Pada saat itu Indonesia Kanada sudah bisa komunikasi dengan menggunakan internet yang artinya tidak menggunakan kabel. Kemudian di tahun 90-an juga gimana caranya akhirnya orang mengadaptasi ke seluruh tempat. Ya, kalau misalnya bisa dibilang nama-nama yang ini yang di bawah ini kan ada banyak gini namanya. Itu adalah semacam peneliti di bidang jaringan ya di Tekiti yang ya kalau misalnya dibilang orang-orangnya juga orang-orang ITB jadi gerbang-gerbangnya semuanya di ITB. Jadi kalau kamu yang di Bandung, kalau kamu ke ITB itu ada semacam provider di sana ada 3 yang dipakai Telkomsel, Indosat, dan XL. Nah itu adalah gerbang untuk menyebarkan ke tempat lainnya. Jadi waktu itu pada saat internet pertama kali masuk dulu ke ITB, kemudian dipecah. Kamu gerbangnya mana? Telkomsel, Telkomnet dulu namanya, kemudian ada Lintas Arta, XL, Indosat. Itu ya. Ya jadi sehingga nggak aneh kalau misalnya sampai sekarang ITB punya provider di dalamnya ada 3. Ya, rata-rata enggak 3. Rata-rata ya paling cuma 1 ada provider di tiap kampus biasanya. Tapi kalau ini dia punya 3-tiganya karena memang dulu pencetusnya dari sana, penelitinya dari sana. Nah, sampai situlah akhirnya mulai berkembang ke sekolah-sekolah yang lain-lain
sampai ke posisi perusahaannya Telkom ya, langsung ke posisi single user yaitu ke rumah sampai dengan posisi sekarang. Intinya mereka dulu cuman pengen nyebarin data, cuman itu doang. Tidak untuk main ya kayak gitu belum mikir. Waktu itu cuma pengen bener-bener untuk kerja. Jadi dulu pakai internet itu bener-bener untuk kerja, untuk itu. Ya, jadi tidak untuk sosial media yang seperti itu belum kepikiran kalau internet bisa kayak gitu. Ya, next. Nah, ini tolong dicatat. Saya mau jelasin mengenai contoh-contohnya dan kenapa ada 4 manfaat ini dan kenapa resource sharing, kehandalan tinggi, menghemat uang, dan skalabilitas merupakan manfaat jaringan komputer. Ini bisa dicatat ya karena saya nggak ada di sini, nggak ditulis. Oke, yang pertama, berbagi pakai atau resource sharing. Maksud resource sharing di sini adalah berbagi pakai shareable, misal contoh aplikasinya. Ya, shareable. Kalau misalnya shareable artinya bisa menyebarkan dengan menggunakan aplikasi, baik dia menggunakan kabelan atau wireless atau tidak menggunakan kabel, ya. Atau berbagi pakai di sini bisa berupa aplikasi, bisa berupa data, bisa berupa tethering, misal kamu tethering ke teman kamu gitu misalnya karena teman kamu tidak punya kuota. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu menjadi manfaat pertama untuk jaringan komputer, berbagi pakai, resource sharing, ya. Atau misalnya kita selain bisa berbagi data, berbagi aplikasi, berbagi sinyal, juga bisa berbagi space database. Itu bisa. Ya, nanti yang selanjutnya saya ngomong di skalabilitas. Ya. Jadi itu, jadi berbagi pakai adalah hal paling pertama mengenai manfaat jaringan komputer dan sekarang kayaknya nggak agak ini ya, agak jarang walaupun masih ada, agak jarang orang yang pakai flash disk untuk memindahkan data. Bahkan sekarang dari smartphone atau iOS sendiri aja sudah ada aplikasi basis desktopnya yang untuk mempermudah kamu mengambil data di smartphone kamu, gitu ya. Jadi istilahnya dulu mah pakai kabel data masukin satu-satu memang sekarang masih bisa, cuman untuk meminimalisir akhirnya dibuatlah aplikasi basis desktop untuk mengambil data di smartphone kamu. Ya karena yang namanya colok-colokan itu kan bikin rusak portnya juga ya. Nah, itu berawal dari seperti itu maksudnya. Nah, memanfaatkan jaringan komputer. Oke, yang kedua, nanti kalau nggak paham tanya aja ya. Yang kedua, kehandalan tinggi atau high reliability, itu kehandalan. Kenapa bisa lebih handal ya pakai jaringan komputer? Nah, kalau kita ngomongin mengenai lebih handal, ingat kemarin kita pas lagi pertemuan minggu lalu, kita ngomongin tentang komputer misalnya ya, mainframe dan single user. Sekarang saya tanya, kenapa server utama misal Facebook atau Instagram menggunakan mainframe dan penggunanya menggunakan single user? Silakan, siapa yang pengen jelasin? Kenapa server utama, ya misal anggap Facebook, menggunakan mainframe dan single usernya digunakan oleh klien seperti kamu misal. Kenapa harus seperti itu? Izin menjawab, Bu. Nama Muhammad Ali Firdaus. Ya. Karena mainframe itu komputernya speknya lebih tinggi dari komputer single user, Bu. Dan datanya kan kalau data kayak Facebook kayak gitu dibutuhin banyak banget datanya, Bu. Jadi harus menggunakan komputer dengan spek yang tinggi. Oke, ya. Betul ya. Jadi kata Alif seperti itu. Mainframe itu kan speknya lebih tinggi ya. Kita kalau misalnya pengen mengelola sesuatu yang cukup besar, aplikasi yang cukup besar, kita butuh yang lebih high gitu, lebih speknya lebih tinggi sehingga makanya server utama menggunakan mainframe dan harus lebih di atas single user, harus lebih di atas. Nah, kehandalan tinggi di sini kebentuk menjadi lebih handal dengan sistem itu yang posisi mengelola harus lebih high dibanding klien. Misal, Bu, apa iya harus pakai mainframe? Kalau misalnya nanti saya punya apa ya, punya bikin suatu kantor, terus servernya saya harus pakai mainframe kah atau bisa pakai komputer yang biasa? Ya, jawabannya bisa pakai komputer biasa. Ya, komputer biasa pun bisa dibuat menjadi suatu server yang nanti nyambung ke posisi menghemat uang. Bisa, tidak usah mainframe. Tergantung apa? Tergantung aplikasi yang dikelolanya. Intinya yang menjadi server itu harus lebih
speknya lebih tinggi, ya harus speknya lebih tinggi dibanding kliennya itu, ya sehingga sistemnya lebih handal dengan menggabungkan suatu sistem itu ya. Nah, jadi jaringan komputer tidak ada istilah kamu misalnya kerja nih nanti di apa ya, misalnya Google atau apa ya, Facebook, ini sosial media apapun lah yang di pusat, yang di luar ya, bukan yang di Indonesianya. Tidak ada istilah mereka tuh kayak server-server yang utama itu tidur. Jadi istilahnya kemarin saya sebut tidur tuh tidak ada istirahat kecuali maintenance. Jadi dia tuh gimana caranya mengupayakan si server itu tetap hidup, muter terus, ada maintenance-nya, ya, tapi dia tetap stabil ketika penggunanya semua menggunakan Instagram atau Facebook itu gitu. Nah, misal kayak kemarin kok bisa down gitu, misalnya kayak Instagram, kayak WhatsApp misalnya ya. Nah, down sistem ketika terjadi maintenance tapi pengguna terus minta mengakses, sehingga pada saat itu server tidak siap untuk mengupkan posisi servernya sehingga down gitu. Tapi tidak downnya nggak kelamaan ya, istilahnya cepet ditanganinya. Itu yang bagus ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang namanya juga hardware pasti mengalami hal seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga menghemat uang atau saving money, maksudnya gimana sih client server di sini saya kasih kurung. Maksud menghemat uang di sini kayak tadi saya sambungin yang tadi yang tentang mainframe misal. Kamu pengen bikin suatu kantor, kamu butuh database server, kamu butuh FTP server, kamu butuh suatu router, kamu butuh suatu FTP web server misal. Apa mungkin dengan misalnya posisi kamu masih apa ya, merintis membeli komputer-komputer yang mahal itu? Enggak kan? Nah, gimana caranya membentuk suatu komputer yang Anda menjadi suatu sistem yang up? Contohnya, kamu bisa bikin server sendiri, database server sendiri dari laptop kamu. Nanti di kuliah jaringan komputer, di semester 5 kamu bakal memahami bahwa ternyata bikin database server, contohnya, atau FTP server, web server, bikin router sendiri, itu bisa loh dari komputer kamu. Tidak harus tidak harus membeli barang baru yang memang diperuntukkan untuk server itu, nggak harus. Nah, menghemat uang di sini yang menjadi fungsi manfaat yang tadi saya ceritain. Jadi kamu bisa membuat itu. Jadi kalau kamu mendalami bidang jaringan komputer ini, kamu bakal tahu ternyata saya tuh bisa membuat yang seperti misalnya kayak kemarin saya pas lagi S2 kemarin saya bikin pakai OpenBTS. Ternyata saya tahu ngapain ya selama ini saya langganan provider Telkomsel dan lain-lain. Ternyata saya bisa bikin prototipe seperti BTS yang di luar ya, cuman Open BTS-nya range-nya baru 10 meteran, itu mah nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti dipakai di luar, tinggal pakai pemancar untuk antena luar, hanya itu ya, ternyata bisa ya. Nah, yang kayak gitu-gitu semakin mendalami untuk peran ini. Jadi untuk jaringan komputer ini memungkinkan kamu membuat sesuatu seperti yang sudah ada dengan kapasitas yang mirip dengan yang ada gitu ya. Tapi kamu jangan ini ya, jangan membandingkan spek. Misal kayak misalnya yang tadi bikin server, kamu bikin server, database server dari laptop kamu, terus kamu bandingin speknya sama database server yang memang khusus database server, yang nggak bisa. Tapi pola kerjanya sama. Ya, kalau untuk kecil-kecilan sih nggak masalah, bikin aja ke database server pakai laptop kamu. Cuma jangan membandingkan spek. Ya, kalau spek mah jelas beda. Tapi kalau kamu pengen mencoba masih kecil-kecilan kantornya, itu bisa banget bikin sendiri. Nah, menghemat uang jadi manfaat ketiga dengan contoh yang tadi saya ceritain. Terus yang keempat, scalability atau skalabilitas, itu beban kerja. Mungkin kamu ada yang tahu istilah load balancing? Pernah dengar? Load balancing. Pernah dengarkah? Enggak ya. Load balancing itu, jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia ini balance seimbang. Load, gimana caranya kalau data masuk, ngeload gitu ya, ngeloading, gitu, dia itu tetap seimbang. Kamu anggapannya kayak ini. Kayak kamu kalau misalnya ke akuarium atau punya kolam ikan ya, kalau punya kolam ikan, nah itu kan ada misalnya kayak air terjunan yang bertingkat.
Nah, anggap ada 3 tingkat di sana ya. Saya bikin di sini. Nah, misalnya ada 3 tingkat kayak gini. Oke. Nah, misal yang di posisi sini airnya udah penuh nih. Dia turunkan ke sini. Nah, gini. Nah, nanti ya ini airnya udah penuh. Turun lagi ke sini. Nah, prinsip kerjanya sama kayak scalability pembagian beban kerja di jaringan komputer. Sekarang kita anggap misal server Instagram tadi misalnya. Sama, di situ ada 3 misal. Ya anggaplah di sini ada 3 gitu. Nah, terus kemudian di sini ceritanya penggunanya untuk 1.000 orang yang pertama. Nah, ketika dia mencapai 998 atau 997 itu artinya udah mau overload, udah mau penuh ke sini. Nah, dia pindahin ke sini, pindahin ke server 2. Tolong tanganin ya, ini saya udah mau overload. Kalau misalnya bisa ngomong mah gitu. Ya. Oh iya. Nah, di posisi yang di sini pun sama. Misal di sini bisa mengakses penggunanya sama 1.000. Nah, pada saat dia mau 998 misalnya udah mau overload, pindahin lagi ke sebelahnya, begitu seterusnya. Prinsipnya kayak ada barangnya banyak, gimana caranya supaya nggak penuh gelasnya, pindahin ke sebelahnya, pindahin ke sebelahnya, pindahin ke sebelahnya. Pembagian beban kerja sehingga makanya tetap balance, tetap up dengan menggunakan pengguna yang banyak, dengan kayak Instagram penggunanya banyak banget sampai saat ini. Nah, tapi tetap balance sampai sekarang. Karena dia ya itu caranya. Seperti ini. Namanya, kalau kamu pengen tahu lebih jauh tentang load balancing namanya. Terus misalnya kamu nanya, kenapa kayak kemarin misal kita aplikasi kita lah ya, Shopee misal. Nah, kalau misalnya kita bilang Shopee itu kemarin kenapa di tanggal-tanggal bagus, ketika itu pengguna lagi mengakses semua, tapi malahan nggak bisa diakses aplikasinya. Nah, biasanya yang terjadi di situ adalah pembagian load balancing-nya di sini yang ada yang salah. Jadi dia tidak menyiapkan ketika penggunanya banyak di satu waktu yang sama ya, mengakses dalam satu waktu yang sama. Nah, kayak dia kan waktu itu misalnya jam sekian di waktu yang sama. Nah, kalau misalnya di waktu yang sama, itu biasanya dia tidak bisa manage dengan baik. Tapi tergantung aplikasinya. Kalau kayak misalnya kamu jangan bandingin sama server sosial media seperti Instagram, Facebook yang sudah lebih handal lah ya. Ketika dia mengakses dalam waktu yang sama kayak kamu sekarang di jam 7 semua mengakses, dia udah siap. Tapi kalau kayak aplikasi contohnya kayak Shopee gitu jam 00.00 misalnya, jam 00.00 semua big sale gitu biasanya. Nah, dia sebetulnya belum siap pada saat itu. Nah, kenapa tuh? Kenapa udah belum siap tapi kok di apa ya bahasanya? Dipromoin atau disuruh orang untuk mengakses itu yang namanya juga marketing ya padahal masih aplikasinya pun belum siap. Itu ya jadi masalah seperti itu. Nah, itu tadi pembagian manfaat jaringan komputer dari mulai berbagi pakai sampai dengan scalability. Ada yang mau ditanyain? Oke, siapa? Oke. Oke. Ya, bisa jawabannya. Ya, bisa karena kalau misalnya bikin pakai virtual pun bisa. Jadi biasanya sistem sewa ya kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya kamu pengen yang cloud misalnya saya pakainya saya naruh database yang di Singapura lah kayak gini-gini biasanya sistem sewa bisa. Tapi kalau misalnya kamu pengen coba bikin sendiri pun basis virtual pun bisa. Yang misalnya pengen nyoba-nyoba bikin database server basis virtual mesin jadi bukan mesin asli dari laptop kamu misal pakai VMware atau VirtualBox itu bisa-bisa aja. Dan sudah dicoba pun ya, sudah dicoba pun nanti pada saat jaringan komputer kamu kuliah itu, kamu bakal tahu itu mampu kok untuk mengelola dari jaringan yang misal kemarin pada saat kuliah saya ngajarin untuk satu kelas gitu misal. Ada satu yang jadi database server yang kayak gitu. Itu mungkin kalau kamu pengen tahu sistemnya. Jadi selain kamu boleh pakai database yang sistem sewa yang kayak contohnya yang kayak tadi misalnya ke Singapura, kamu pun bisa bikin basis virtual tidak langsung ke mesinnya.
Contohnya pakai VMware atau pakai VirtualBox. Nah, biasanya sih tetap harus pakai Linux ya, kalau pakai OS-nya untuk virtual mesin itu. Gitu. Oke, pertanyaannya bagus. Yang lain ada yang pengen ditanyain? Oke, next dulu kalau memang nggak ada yang ditanyain. Oke, Oke, yang ini mengenai manfaat atau daya tarik tadi ya, daya tarik jaringan tadi kan manfaat daya tariknya. Yang pasti di sini gambar uang di sini membuat daya tarik jaringan komputer karena yang namanya orang berbisnis di bidang sesuatu yang dibutuhin yaitu adalah kuota. Kamu jualan, ada yang pernah atau sekarang lagi jualan jualan kuota atau jualan pulsa, zaman jualan pulsa itu pasti teman kamu yang paling banyak duit biasanya karena yang paling dicari. Nah, itu aja basis yang kuota atau pulsa aja banyak dicari. Gimana orang provider-provider seperti Telkom, Sel, XL, Indosat. Setiap waktu ada aja penarikan atau enggak pemasukan dana mengenai siapa yang pengen mengakses, siapa yang pengen mendapatkan provider itu. Ya, IndiHome sendiri, Megavision, MNC, Indovision yang kayak gitu, orang tetap pengen tertarik gitu. Gimana caranya saya pengen langganan itu. Sekarang tinggal daerah saya mampu nggak dipasang IndiHome. Daerah saya mampu nggak dipasang Megavision. Itu kan tergantung dari range yang dipakai atau dia ada nggak pemancar di daerah situnya. Ya, jadi ada beberapa misalnya daerah ini mah nggak bisa dipasang IndiHome, bisanya Megavision. Ada kan yang kayak gitu ya. Jadi misalnya daerah kamu mah Megavision misal. Itu ada. Jadi daerah IndiHome nggak masuk ke daerah sana. Di kita kayak gitu. Ya, jadi tergantung daerah memang. Oke, next di sini. Akses informasi berbeda di tempat yang jauh menjadi hal yang paling tertarik orang di bidang internet atau jaringan komputer ini. Gimana caranya orang bisa ngobrol beda benua, beda wilayah, beda daratan, beda beda planet bahkan gitu ya, atau istilahnya kayak kemarin dari bumi ke bulan ya. Orang bisa tahu kondisi di luar padahal istilahnya di luar cuma basis robot yang untuk memonitoring keadaan di luar bumi. Karena ngasih notif ke dalam orang NASA yang kayak gitu. Ya, hal-hal yang kayak gitu sekarang menjadi orang, ih ternyata bisa ya bikin yang seperti itu. Kita tinggal pasang robot yang bisa di luar angkasa, kasih notif ke NASA, akhirnya orang tahu, oh kondisi di luar lagi kayak gini ya. Oh global warmingnya udah kayak gini ya, misalnya gitu ya, yang kayak seperti itu. Ya, nggak perlu orang terjun langsung. Sekarang udah pakai sistem itu. Next, komunikasi orang ke orang yang tadi udah pasti ya, ini mas chatting, misalnya ini yang paling dominan di Indonesia adalah chatting, ya, karena chatting sekarang aplikasinya banyak banget, bahkan sok kenal sama orang pun sekarang banyak banget dilakuin sama orang-orang ya, jadi udah chatting duluan, serasa dekat, nah itu udah menjadi daya tarik di bidang ini. Yang ketiga adalah hiburan interaktif, games online, Netflix, Netflix ya misalnya. Nah, YouTube-an itu yang paling streaming ya, yang paling sering hiburan interaktif itu dipakai adalah games online dan streaming. Ya, Spotify misal. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hiburan interaktif menjadi daya tarik, itu pun sama ya menjadi daya tarik. Karena sekarang orang nonton TV yang analog jarang, kecuali TV-nya memang masih analog. Nah, kalau TV yang sekarang yang sudah smart TV pasti yang disetel YouTube, ditinggal gitu, misalnya YouTube streamingan atau dengerin lagu Spotify yang dan lain-lain ya, sehingga hal itu yang menjadi sangat tertarik orang di bidang ini gitu ya. Jadi apa ya, jaringan komputer dibilang sangat melekat di manusia, iya betul, internet sangat melekat di manusia, iya, apalagi lagi sekarang lagi pandemi, gak ada internet susah. Kayak sekarang di daerah mungkin ada yang di Jakarta yang banjir misalnya kemarin, atau yang di Bandung yang kemarin ada daerah yang kena banjir juga. Nah, masalah kan jadinya akhirnya internetnya jadi susah. Ya, sinyalnya susah yang seperti itu, ya. Nah, next di sini saya mau kasih tahu tentang jenis jaringan komputer. Kalau mengenai jenis jaringan komputer di sini sih kamu udah pernah tahu LAN, MAN, WAN. Saya mau ada satu yang sebetulnya ada sebelum LAN itu ada PAN. Kamu tahu itu apa PAN? Personal Area Network. Silakan, ada yang tahu? Personal Area Network. Kira-kira apa menurut kamu? Sebelum LAN itu ada PAN sebetulnya.
tapi tidak pernah dibahas di sini. Apa tuh? Silakan, ada yang bisa? Nggak ada? PAN, Personal Area Network. Oke, PAN, Personal Area Network itu sebetulnya yang basis pakai Bluetooth, ya. Contohnya smart wearable, ya, smartwatch ke posisi smartphone kamu pakai Bluetooth. Atau kamu sharing ke laptop kamu, pokoknya rata-rata basis Bluetooth, basis personal itu rata-rata pakai Bluetooth. Semua device yang kamu bawa laptop, kamu pakai smart wearable, kamu pakai smartphone, bawa iPad misal, nah semuanya itu terkoneksi dengan Bluetooth, itu yang disebut personal area network. Ya, itu adalah PAN. Jadi kamu kalau ditanya sama saya juga, jenis jaringan komputer sebenarnya ada 4, PAN, LAN, MAN, dan WAN. Itu, ya, boleh dicari mengenai lebih jauh tentang PAN. LAN lokal. Nah, kalau lokal betul memang secara definisi wilayah kecil satu tempat area pokoknya. Kalau MAN secara definisi adalah menghubungkan beberapa kantor tetapi masih dalam satu wilayah kota. Nah, sekarang saya pengen kasih tahu kamu ternyata MAN sama WAN ya. Sekarang mau ngasih tahu mengenai implementasi yang ada di lapangan kenyataannya. Nah, kalau misalnya secara definisi tadi kan MAN menghubungkan beberapa kantor dalam satu wilayah. Anggap kayak misalnya PT Pos di Bandung bisa saling komunikasi seluruh PT Pos yang ada di Bandung. Tapi kalau dia ngobrol ke PT Pos di Jakarta dia nggak bisa karena dia pakai MAN. Nah, sekarang kalau misalnya WAN itu kan dalam segi arti itu adalah beda wilayah, beda daerah, beda kota, beda negara, beda apapun, dia bisa ngobrol pakai WAN. Nah, tapi kenyataannya di lapangan rata-rata sekarang semuanya pada pakai WAN semua. Anggap kayak PT Pos 1 Bandung harusnya pakai MAN, tapi sekarang implemented-nya sih pakai WAN semua langsung supaya lebih mudah. Ya, jadi pakai yang sudah ada, tidak bikin build lagi lah, tidak membuat lagi. Jadi kalau misalnya bikin lagi jalur takutnya boros kan. Nah, akhirnya ya udahlah langsung aja pakai WAN. Kenyataannya gitu di lapangan. Ya, bahkan sebelahan-sebelahan aja. Nih, kamu di gedung A misalnya, teman kamu di gedung B gitu kayak di Telkom ini nih, kayak di Telkom Lembong. Nah, kenyataannya sih pakai WAN. Ya, padahal pakai MAN juga bisa. Nah, yang kayak gitu. Kecuali ya, kecuali dia memang komunikasinya memang internal aja. Jadi antar gedung di dalam satu tempat yang kayak gitu. Ya, misalnya dia nggak akan mau koneksi ke tempat yang luar. Bisa-bisa aja pakai MAN. Tapi kalau memangnya dia pengen bisa fleksibel ngobrol sama di tempat yang luar, ya harus pakai WAN. Oke. Nah, ini ada lagi hal yang harus dicatat yang mungkin belum ditambahin pada saat PPI juga. Kalau kita ngomongin WiFi, kadang-kadang orang suka ngomong WiFi itu adalah WAN, bukan. LAN, MAN, WAN, tadi PAN juga sebelumnya itu adalah area cangkupan jaringan komputer area, kita bilang. Tapi kalau wireless, namanya juga WiFi, wireless antena tanpa kabel ya istilahnya, ya implementednya dari WAN, implementasinya ya beda. Jadi jangan PAN, LAN, MAN, WAN, WiFi, enggak. Ya beda aja gitu ya. Itu implementednya dari WAN ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi jangan sampai kamu nanti kalau ditanya, karena sekarang udah tahu, pada saat ditanya menganggap itu sama. Enggak, ini jenis areanya. Kalau WiFi implementednya sehingga orang bisa menggunakan jenis jaringan WAN gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Jelas? Oke, saya next. Nah, ini jenis jaringan komputer berdasarkan fungsi sama media transmisi. Kalau fungsi di sebelah yang kiri dulu peer to peer sama client to server. Ini sebenarnya istilah yang sering banget didengar ya, peer to peer. Tolong dong koneksinya harusnya peer to peer. Peer to peer itu satu ke satu, one to one. Jadi kalau relasi nanti belajar database basis data one to one, peer to peer. Harus satu ke satu. Siapa yang jadi server dan siapa yang jadi klien misal. Kayak kemarin cerita tentang request atau respon dari client to server. Nah, kalau misalnya ini client to server ini ya, kalau kamu terapkan, maksudnya adalah
bisa many to one, bisa juga one to many. Ya, sekarang contohnya, kalau misalnya yang ini ya, yang client to server, ini ingatnya boleh dicatat, peer to one, client to server bisa many to one, bisa one to many. Anggap sekarang many to one, artinya banyak klien ke satu server. Contohnya, kamu semua ini di satu kelas pengen mengakses server yang sama, misal semua pada pengen masuk ke Zoom yang sama, ini link Zoom yang sama, artinya many client ya, ada 30 mahasiswa di sini masuk ke dalam satu server yang sama, yaitu Zoom ini, link dengan link ini. Nah, sekarang kembali. Satu klien, banyak server. Contohnya, ketika kamu melakukan searching di dalam Google, tolong cari misalnya apa sih jaringan komputer. Nah, Google itu ngasih ke kamu ya sumber-sumber itu dengan mencari dari server-server lain. Tidak hanya dari satu server saja. Sehingga ya itu prinsip kerja dari one client to many server. Satu klien banyak server. Itu contohnya. Itu contoh implementasinya kayak gitu ya. Nah, itu berdasarkan fungsi. Kalau misalnya berdasarkan media transmisi ada basis kabel sama nirkabel. Kalau kabel secara ya kayak fisik sama non fisik aja sih. Kalau misalnya kayak fisik ya basis kabel. Contohnya di sini saya tulisin adalah koaksial, kabel STP, UTP, kabel FO. Nah, kita ngomongin yang basis kabel media transmisi, basis kabel dulu. Yang secara fisik terlihat. Ya, contohnya kayak kalau ada yang merasakan di rumahnya dulunya pakai kabel tembaga yang biasa sebelum fiber optik, terus pindah ke fiber optik, itu jelas jauh berbeda. Fiber optik adalah kabel yang dalamnya ada serat kaca yang sangat tajam, tajam tapi tipis kecil, serat kaca yang kalau misalnya putus nanti modelnya kayak dilas. Alatnya kalau kamu pengen searching nanti di YouTube silakan lihat videonya bagaimana cara kerja fiber optik. Ada namanya splicing menggunakan ARC fusion. Itu adalah alat untuk menyambungkan fiber optik. Ya, itu sertifikasi sendiri sebenarnya kalau misalnya pengen bisa itu ya tentang fiber optik. Jadi ahli bidang fiber optik itu ada. ARC fusion yang dibawa sama orang IndiHome kalau misalnya FO kamu lagi putus. Nah, itu caranya kayak di model di las kayak gitu. Dan yang dibawa sama orang IndiHome juga itu sebenarnya made in China juga yang harganya 50 sampai di bawah hampir 100 jutaan. Itu made in China. Ya, Bu, kenapa kalau orang Telkom teknisinya pakainya yang made in China bukan yang US asli gitu ya? Ya, kalau yang aslinya lebih mahal lagi gitu. Nah, kalau misalnya lebih mahal lagi, apakah percaya IndiHome kasih teknisi satu-satu dengan bayaran itu tinggal dijual aja istilahnya kan ya? Nah, itu yang masalahnya. Ya, yang made in China juga udah bagus. Jadi saya pernah lihat sendiri karena pernah ikut yang tentang fiber optik. Jadi untuk menyambungin aja juga cukup susah emang, cukup susah, cukup ngulang lagi gitu ya. Nah, untuk kabel STP dan UTP gitu ya. Bedanya apa sih? Sekarang STP sama UTP yang kamu tahu, silakan siapa? STP sama UTP kira-kira apa? Oke, Razan ya. Oke. Tapi apa? Oke, ntar saya tampung dulu. Oke, yang lain ada yang pengen menyangga atau menambah? Yang lain ada? Gak ada? Ini yang aktifnya perasaan cuman Alif sama Razan aja ya hari ini ya. Nah, sekarang
Tadi sebagian udah diomongin sama Razan. Cuman ada sebagian yang saya mau kasih revisi sedikit. Jadi STP, shield pelindung, bahasa Indonesianya juga ya. Artinya unsealed, tanpa pelindung. Nah, kalau misalnya pakai pelindung, berarti kabelnya ada pelindungnya di kabel yang luar yang lebih tebal, karena disimpannya di outdoor, di luar penyimpanannya. Mengenai areanya sebanyak apa sih, mau STP sama UTP semuanya sama, cakupannya tinggal dipasangnya di mana, di outdoor apa di indoor, kayak gitu. Kalau misalnya di outdoor pakai STP karena pakai pelindungnya lebih tebal. Kenapa harus pakai pelindung? Karena kalau misalnya nggak pakai pelindung, kita pakai di luar, faktor cahaya, faktor cuaca, memuai kan takutnya. Nah, binatang yang kayak gitu nanti malah cepet rusak kalau nggak pakai pelindung. Nah, pakai UTP pakainya di indoor, di dalam rumah. Jadi kalau kamu lihat yang di dalam, kedua-duanya sama-sama kabelan. Dua-duanya sama, cuma bedanya ada pelindungnya atau enggak gitu. Ya, kamu nanti baca lagi mengenai ini kalau pengen tahu, atau yang dulunya pernah SMK ada cross, ada strike, tinggal itu beda susunan dari 4 pasangan dari kiri sama kanannya gitu. Jadi hanya bedanya ada pelindungan sama enggak. Mau dicari kamu di mana? Di luar apa di dalam? Kalau di luar pakai STP. Kalau di dalam pakai UTP. Ini bisa samalan gitu. Ya. Nah, itu kan tadi yang kabel nih, yang kelihatan nih secara fisik sama mata. Sekarang yang nggak kelihatan secara fisik, nirkabel. Kalau nirkabel sendiri ya contohnya kayak jaringan WiFi misal, satelit, inframerah, infrared, Bluetooth, dan apapun semua yang gelombang-gelombang, ya gelombang radio lah misalnya, yang tidak kelihatan. Ya. Bahaya mana? Jelas bahaya yang nggak kelihatan karena rambatannya makin sulit untuk dideteksi ya istilahnya. Nah, sekarang saya tanya gini, kira-kira menurut kamu, silakan berpendapat, dari daya kecepatan atau enggak cepat mana kabel sama nirkabel? Silakan. Izin menjawab, Bu. Oke, Dendi NRP-nya belum ketulis. Oh, sebentar, Bu. Oke. Kayaknya saya karena pakai HP jadinya saya Oh, biasanya pakai laptop. oke. Ya, silakan. Jadi, Bu, menurut saya yang paling cepat itu adalah dengan memakai kabel. Karena dengan memakai kabel, ya itu sendiri wilayah rambatnya itu memang sudah ditentukan untuk kemana tujuannya juga. Dan sedangkan misalnya kalau nirkabel itu menggunakan gelombang, dan sedangkan gelombang itu wilayah rambatnya juga akan semakin banyak. Karena wilayah rambatnya semakin banyak, jadi kecepatannya akan berkurang. Nah, oleh karena itu banyak server-server yang membutuhkan kecepatan yang tinggi itu biasanya menggunakan kabel, Oke. gitu, Bu. Ya, ya, betul ya. Jadi emang kalau dibilang cepat mana, jelas cepatan yang pakai fisik dibanding non fisik. Ya, yang paling implement, yang paling kamu pengen coba secara sederhana aja, misal kamu sama temen kamu pakai kabelan nih sebelahan-sebelahan. Cobain transfer data, lihat kecepatannya menggunakan kabelan tersebut. Sekarang kabelannya dicopot, transfer pakai WiFi yang ada, atau pakai Bluetooth misalnya ke HP. HP pakai Bluetooth sama pakai kabel data, cepat pakai kabel data yang kayak gitu ya. Jadi ada plus minusnya ya. Walaupun cepat pakai kabel, tapi apa mungkin kamu menjuntaikan kabel ke beda benua? Kan enggak, maksudnya walaupun ada kabel yang di dalam laut ya, yaitu kemarin pernah tahun berapa saya lupa, baru-baru kok, sekitar sebelum pandemi kalau nggak salah, yang kabel Telkom yang di bawah laut itu putus sehingga beberapa daerah itu jadi tidak terkoneksi Telkomselnya, Telkomnya yang IndiHome-nya ya. Itu jadi ada yang di kabel yang di bawah lautnya itu putus ya. Kok bisa sih Bu ketahuannya cepatnya? Kalau misalnya kabel yang bagus, yang fiber optik contohnya ya, biasanya dia ada semacam per berapa meternya itu ada kayak apa ya, penanda lah, penandanya. Jadi nanti ada notifnya, oh di daerah sekian putusnya gitu. Jadi kayak kalau prinsip kerjanya mah kayak alat tester kabel putus, cuman ini untuk jangkauan yang luas seperti itu. Jadi dikasih tanda-tanda per jangkauannya sehingga langsung potong di posisi atau langsung ngelas di posisi yang rusak, gak usah
potong jadi pendek kabelnya, nggak usah kayak gitu karena udah ada penandanya kayak gitu ya. Itu jadi udah dijelasin tadi sama Denny ya. Oke, mengenai berdasarkan fungsi sama media transmisi ada yang ditanyain? Cukup jelas ya. Oke, next dulu. Nah, ini yang terakhir tentang topologi jaringan komputer. Sebenarnya sih kalau ini udah pernah dijelasin mungkin di sebelumnya. Cuman sini sekarang saya cuma lebih ke mengenai rangkumannya ya. Bedanya apa dan bagus yang mana. Sekarang kita lihat gambar langsung aja di sini. Ada bus, ring, sama star. Dari gambar aja. Bentuknya ini bus, ini ring. Sebetulnya sama prinsip kerjanya. Kamu lihat di sini. Bedanya cuma beda bentukannya doang ya. Tapi prinsip kerjanya sama karena dari satu PC ke PC lain, satu PC ke PC lain, atau satu perangkat ke perangkat lain. Ini pun sama kayak gini, dari satu perangkat ke perangkat lain yang sama, ya. Tidak ada pengelolanya. Ini pun sama, tidak ada pengelolanya. Ini printer ya, kayak gitu contohnya. Nah, sehingga ketika misal si komputer yang ini, ya misal komputer yang ini, nah off misal, atau tiba-tiba padahal dia itu adalah yang menerima data awal tapi dia ternyata nge-lag atau kena virus, yang lainnya semuanya keganggu, akhirnya jadi tidak bisa ngirim apapun ke semuanya atau terjadi gangguan, satu keganggu semua keganggu. Ini pun sama, misalnya ini ketika data dikirim dari posisi sini, dari posisi yang ini, tapi si ini keganggu padahal arahnya seperti ini ke sini, mau ke sini keganggu sistemnya karena ada kabel yang terhubung dari posisi dia ke kiri dan ke kanan. Ini kena virus, ini keganggu, ini nge-lag, semua sistemnya terganggu, kecepatannya jadi terganggu karena cara untuk menjuntaikan kabelnya kayak gini, dari satu komputer ke komputer lain, dari satu komputer ke komputer lain, dari satu komputer ke komputer lain, semuanya kayak gini, nyambung semua. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di bagian yang ini, ya, yang bagian topologi star, kelihatan bedanya ya. Di sini ada satu server, dan di sini ada yang paling penting adalah ada switch sama hub atau hubnya, ya, atau mau pakai switch atau pakai hub, tergantung penggunaannya. Nah, di sini semua terhubungnya ke satu switch, sehingga ketika misal laptop ini mati, ya nggak masalah, ini aja biarin lagi dia mati. Tapi yang lain nggak keganggu karena semuanya terhubung ke satu switch. Beda aja, ya, karena beda port yang terhubung ke switchnya. Beda sama yang ini sama ini, gitu. Dan biasanya kalau pakai topologi star, ada pengelolanya, ada servernya, ada adminnya, ada hostnya, ya. Biasanya untuk mengelola keseluruhan yang terhubung ke satu switch. Jadi nggak aneh kalau misalnya kamu nanti di kuliah yang jaringan komputer itu kamu pasti nanti ada tugas lapangan. Kebetulan kan saya juga yang ini. Jadi ada tugas lapangan, nanti kamu lihat ke kantor. Kalau misalnya pandeminya tidak berkepanjangan, bisa lihat langsung. Biasanya dia satu suite itu satu divisi biasanya, atau yang bisa tergantung hak aksesnya ya. Misalnya yang aksesnya memang seputaran itu, anggap misal direktur ke sekretaris ke kepala apa, nah itu satu suite biasanya. Dia nganggapnya kayak gitu ya. Biasanya satu suite itu satu divisi yang bisa saling akses gitu ya. Dan di situ biasanya ada satu yang jadi hostnya, yang jadi pengelolanya biasanya. Jadi topologi star dianggap lebih efisien dibanding bus sama ring, jelas. Dari gambarnya pun kelihatan banget lebih efisien. Karena dikelola yang menggunakan switch dan ada satu host di sana. Anggap ini. Anggap ini hostnya dan anggap ini adalah servernya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ada pengelolanya lah. Nah, sekarang ada dua lagi di sini. Ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada dua lagi di sini. Sebenarnya kan ada hybrid juga ya. Cuma di sini saya nggak masukin karena hybridnya kan gabungan lah pokoknya ya. Nah, kalau misalnya topologi mesh sama tree. Kalau mesh itu di sini kalau misalnya kamu lihat ya, ini kayak gini banyak banget menjuntaikan kabel dari satu komputer, bahkan dia harus setiap komputernya punya port input output yang lebih dari 2. Kita bilang lebih dari 2 ya. Kenapa harus lebih dari 2? Kamu lihat gambar di sini. Contohnya ini komputer yang ini. 1, 2 ke sini, terus ini 3 ke sini. Ya. Intinya jelas dari biaya lebih mahal karena harus punya kabel yang lebih banyak dari 2.
lebih dari dua. Dia karena mikirnya gini kok topologi mesh. Tadi kan Dendi udah sebut karena kalau pakai kabel itu jelas lebih rambatannya lebih pasti lah istilahnya, lebih pasti dan lebih cepat. Nah, sehingga topologi mesh makanya dibentuk dengan prinsip kerja tadi. Dengan prinsip kerja dengan alasan tadi. Tapi ya itu repotnya. Kayak gini jadi gambarnya. Kabelnya jadi kebanyakan yang menjuntaikan. Contohnya ini, aksesnya ke 3 komputer ini, ya dia juntain ke 3 kabel untuk PC tersebut. Kayak gitu contohnya. Ya. Kalau topologi tree ini tidak banyak digunakan di single user. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar, menangani aplikasi-aplikasi yang cukup banyak. Ya, gabungan juga biasanya ini kayak gini contoh gambarnya. Dia butuh konektor yang cukup banyak dan ini ada topologi yang mahal selain hybrid adalah gabungan. Nah, kalau ini dia butuh konektor penyambung ya, penyambung yang cukup banyak untuk menyambungkan antara satu lantai ke satu lantai yang lain, satu perangkat ke perangkat yang lain. Biasanya seperti itu. Butuh biayanya dari segi kabel, komponen dan konektor yang cukup banyak untuk menyambungkan seperti topologi tree ini. Ya, contohnya butuh hub, kemudian butuh kabel untuk menjuntaikan ke posisi lantai yang selanjutnya. Ya, terus kemudian butuh node untuk menyambungkan tiap konektornya. Ini kalau misalnya terjadi di perusahaan yang cukup besar dan kekeh pengen pakai kabel, gunakan topologi tree, maksudnya itu. Ya. Padahal sebetulnya bisa menggunakan topologi star dengan prinsip kerja. Sekarang mah udah ada WiFi juga ya, jadi per lantai nggak ada penyambungan kabel menggunakan WiFi atau akses point juga sebenarnya sudah bisa. Cuman kan ada aja yang pengen semuanya basis kabel, ada aja. Makanya tergantung dari kantornya pengennya seperti apa, tergantung dari implementasinya pengen gimana. Nah, dari kelima ini kira-kira menurut kamu lebih enak yang mana berarti? Lebih bagus yang mana? Efisien yang mana nih? Iya, betul. Topologi star. Ya, dari 5 ini. Karena memang ini topologi yang paling sering dipakai sampai saat ini sih. Jadi walaupun istilahnya terlihat sederhana, tapi dia per divisi itu dikelompokin. Dan sekarang per lantai, kalau kamu lihat di kantor-kantor, sekarang untuk nyambungin per lantainya udah ada access point sekarang. Istilahnya udah tidak usah menjuntangkan kabel. Kebayang kalau kantornya, kalau kantornya cuma 2-3 lantai. Padahal kan kabel UTP 80-100 meter kan ya. Nah kalau misalnya kantor kayak Telkom tuh yang di Japati, yang di Bandung, tinggi gitu, kekeh gitu pakai kabel, ya nggak mungkin lah kan gitu istilahnya ya. Jadi ya tetap ada penyambungan untuk menggunakan access point yang seperti itu. Tapi per divisinya menggunakan topologi star itu yang bagusnya sih gitu ya. Jadi tergantung kondisi lapangan. Gitu. Sampai sini yang ditanyain. Cukup jelas? Oke, ada satu lagi ini video ya. Ini argumen ya sebetulnya dari orang ketika apa ya? Ngelihat kondisi Indonesia lah ya, internet di Indonesia seperti apa. Koneksi internet Indonesia, sebuah topik yang sangat kontroversial bagi para netizen di Indonesia. Kenapa? Karena internet Indonesia sangat bikin emosi. Persis seperti yang ditanyain Petra ini. Kenapa internet Indonesia itu lemot banget? Nggak kayak di negara tetangga. Kenapa Pak Menteri? Apa jawabannya? Yang masih enggak. Bukan karena tiangnya kurang tinggi atau gimana. Faktor pertamanya itu adalah infrastruktur. Ya, internet itu pada dasarnya membutuhkan infrastruktur. Sebuah perusahaan harus membangun kabel telepon, kabel fiber optik, hingga tiang pemancar yang harganya M-an hanya untuk bisa streaming video ini dengan lancar. Perkembangan internet pun sebanding dengan infrastruktur lainnya. Jalan raya kita masih banyak yang bolong, jembatan masih banyak yang reot, bahkan sampai masih banyak desa yang listrik aja nggak punya. Artinya apa? Membangun infrastruktur itu nggak murah dan membutuhkan duit yang sangat banyak. Ya, alasan yang paling klasik. Itu bedanya negara kita dengan negara tetangga, duitnya. Provider internet adalah industri yang sangat kapital intensif, artinya membutuhkan kantong yang tebal untuk mulai di bisnis ini. Tapi bentar, negara tetangga juga nggak lebih kaya dari kita, tapi kok internetnya bisa cepet, nggak lemot? Ini alasannya.
faktor geografis. Kadang-kadang kita lupa, negara kita itu luasnya luas banget. Belum lagi ada hutan rimba, gunung meletus, macan lepas, candi borobudur, cabe-cabean, sampai ombak yang bergulung. Artinya, kondisi geografis Indonesia ini menciptakan tantangan tersendiri bagi kita untuk membangun infrastruktur, nggak kayak negara tetangga. Oke, nggak usah pakai bahasa ekonomi ribet. Intinya aja nih, kita pengen bangun rumah. Tapi kalau kita nggak punya duit, mana bisa kita bangun rumah? Karena bangun rumah itu mahal. Apalagi rumah kita banyak tantangan geografisnya. Jadilah rumah kita seadanya, seperti halnya kondisi internet di Indonesia. Tentu saja ada pengecualian, tapi ada alasan juga kenapa pengecualian itu disebut pengecualian, karena itu adalah pengecualian. Sedangkan yang kita bicarakan di sini bukan pengecualian, melainkan secara keseluruhan. Jadi jangan pernah pamer speed internet di depan teman karena itu lebih sensitif daripada nanyain orang tentang berat badan. Jadi ya, kesimpulannya udah berkali-kali kita dengar di berita. Internet Indonesia terlemot di dunia. Atau yang lebih bahagia dikit, internet Indonesia terlemot kedua di dunia. Tapi itu berita beneran. Silahkan cek sumbernya di bawah kalau nggak percaya. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah benci internet, karena internet adalah tempat yang keren, sumber informasi, ensiklopedia gratis, tempat nyari video dangdut, kucing ngomong, dan meme musiman yang gak jelas. Jadi, sekian untuk episode minggu ini, karena kuota internet saya sudah mau habis. Oke, ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini lebih ke argumen, tapi tadi ada katanya sumber Wikipedia udah nggak jadiin sumber ya, jadi udah nggak boleh sumber dari Wikipedia karena dianggap isinya tidak sesuai dengan referensi, jadi Wikipedia sudah dihapus dari referensi utama untuk buku. Ya, jadi tidak boleh lagi menggunakan Wikipedia. Jadi kayak blog Wikipedia itu nggak boleh. Itu ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke argumen sih. Jadi memang susah untuk mengembangkan infrastruktur internet di kita. Nanti kita minggu depan ngomongin tentang yang mobile komunikasinya. Ya, provider seperti Telkomsel dan lain-lain untuk minggu depan. Nah, jadi memang itu. Jadi karena memang letak geografis pun sangat dipengaruhi. Kalau di luar mah kan enggak ya, lebih mudah untuk diimplementasikan juga. Kalau misalnya di kita itu antar provider kayak Telkomsel, XL, Indosat itu tidak kerjasama kan. Nah, tapi kalau misalnya di luar, kalau yang tahu ya, kalau misalnya di luar itu anggapnya kamu mau ganti-ganti nomor pun dianggapnya satu ya, semua pun kerjasama lah, semua kerjasama. Di sana juga ada istilah provider A, B, C kayak gitu, tapi semuanya kerjasama sehingga tidak ada istilah apa pajak pembayaran yang berbeda lah istilahnya ya. Jadi dianggapnya sama sehingga bisa dijejerkan. Kayak tadi misalnya kayak saya contohin tadi yang pernah saya buat itu yang Open BTS yang untuk daerah-daerah terpencil yang nggak kena jaringan pernah diimplementasi juga. Itu kebetulan saya kan waktu itu minjem alatnya, udah nggak mungkin ya, mahal soalnya. Kalau Open BTS mah kamu boleh searching USRP yang saya pakai yang RAD 1 RAD 1 itu kan 50 juta ya. Itu kebetulan saya juga pinjam waktu itu dari Pak Ono, jadi tidak beli lah karena buat tesis beli kayaknya terlalu ini. Nah terus pernah dipakai juga alatnya pada saat mengimplementasikan uji coba VoIP di Papua waktu itu. Di Papua, saya nggak tahu nama daerahnya ya, pokoknya di Papua aja, di daerah yang pedalamannya. Nah di situ karena tidak masuk IndiHome akhirnya dipakailah di sana Open BTS dan akhirnya orang senang di sana. Oh, bisa pakai internet di sini, bisa pakai voice over IP ya, jadi bisa komunikasi tanpa menggunakan provider, anggapannya basis IP saja ya, basis IP, basis WiFi, tapi kalau bisa. Jadi makanya saya bilang dengan menggunakan alat itu kamu tidak usah pakai provider apapun sebetulnya. Jadi agak makanya untuk kalau alat Open BTS itu masuk ke Indonesia agak susah ya, dianggapnya barang pesawat telekomunikasi yang ilegal dianggapnya seperti itu. Karena di luar pun, kalau di luar untuk implementasinya sudah ya kayak di Cina, di Singapura, itu US itu ada ya, sudah itu. Jadi sudah disejajarkan di beberapa daerah yang memang tidak dapat koneksi dan diperbolehkan untuk membuat prototipe itu ya. Cara kerjanya sangat sama banget sama BTS gitu. Jadi biasanya kalau kondisi bencana kayak kemarin, kalau ada kondisi bencana Open BTS itu sangat terpakai sih karena all provider kan mati ya, all provider mati, sedangkan BTS itu bisa hidup kan, prototipe dia nggak nyambungin ke siapapun, yang penting internal saling bisa komunikasi gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu sih.
Ya, ini hanya argumen sih ya. Jadi tidak usah di iniin. Yang penting tapi ada beberapa yang benernya yang sesuai dengan yang di lapangan memang seperti itu. Gitu ya. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Ini ada yang nambah ya mahasiswanya. Oke, berarti harus screenshot ulang. Coba nyalain lagi camnya. Nyalain lagi camnya coba. Saya mau screenshot ulang, tadi ada yang nggak, banyak yang belum ke screenshot. Oke. Ya. Oke. Oke, sebentar. Yang ini Ihsan juga nggak pakai NRP. Ihsan Maulana nggak, NRP-nya nggak ini, nggak muncul. Sama videonya juga kamu nggak ada. Ihsan Maulana ini kemana orangnya? Kata Iksan, Zoom-nya not responding, Bu. Not responding. Hari ini siapa yang masuk? Lagi idle ya kayaknya ya, diem ya ini. Ya udah. Oke, saya save dulu yang kedua. Oke, udah. Ada yang mau ditanyain tentang materi ini? Kayak tadi yang baru hadir, kemarin sih saya udah sampaikan ke Dendi juga ya mengenai yang timeline-nya. Jadi itu yang seperti yang saya kasih. Kemudian mengenai minggu depan tanggal 12 Maret kita masuk ke mobile komunikasi ya. Nggak akan kerasa ya, bentar lagi juga UTS ya tiba-tiba. Ya, nggak kerasa. Jadi saya minta nanti jangan lupa absen ya. Ada kemarin soalnya yang kelas kemarin lupa absen. Jadi jangan sampai lupa absen. Jadi kalau masuk Zoom, kalau misalnya kamu masalah koneksi di jam perkuliahan, bilangnya jangan di atas. Misalnya kayak sekarang, jangan di atas jam 9 baru ngomong. Saya nggak bisa bantu kalau itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau ada permasalahan jaringan, bilangnya di jam perkuliahan. Jangan setelahnya, nggak bisa dirubah. Udah di lock sama fakultas gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain cukup sekian materi perkuliahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.